Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-29, hari Rabu, 17 Maret 2021. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berharap Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah berada dalam kondisi yang baik dan sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan, kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayatnya yang pertama yang menyatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Di pastori atau rumah pendeta tempat saya tinggal, ada seorang ibu yang bekerja membantu untuk membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju atau menyetrika. Saya tertarik dengan sikap ibu ini yang sangat baik menurut saya, karena ketika dia diberi uang untuk hasil pekerjaannya pada hari itu, biasanya dia mengembalikannya jika dia merasa itu terlalu banyak. Saya biasa mengatakan kepada ibu itu, tidak apa-apa Bi, karena wajar kalau Bibi diberikan upah seperti itu. Tetapi dengan halus beliau menolak dan mengatakan, tidak usah Neng, ini terlalu banyak. Dan menurut saya, sikap Bibi ini mengajarkan saya tentang ketulusan hati. Apakah ketulusan hati itu? Ketulusan itu bermula dari hati, yaitu hati yang takut akan Tuhan. Hati adalah pusat keinginan, pikiran, dan perasaan kita, manusia. Ketulusan bisa kita lakukan, bisa kita perlihatkan jika kita memusatkan keinginan, pikiran, dan perasaan kita pada kehendak Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Makna kata dari tulus adalah sungguh, bersih, murni hatinya. Jadi ada beberapa pengertian ketulusan hati. Yang pertama adalah bersih, suci, murni hati, tidak ada kepentingan apapun dari dirinya sendiri. Motivasinya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Motivasinya adalah hanya untuk berbuat baik saja atau menolong orang lain saja, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Orang yang tulus, dia tidak memiliki niat jahat terhadap orang lain. Dia tidak bersikap buruk terhadap sesamanya. Yang kedua, ketulusan adalah kejujuran dan juga
kebenaran. Orang yang tulus biasanya juga orang yang jujur dan orang yang benar. Dia tidak curang, tidak penuh dengan tipu daya atau tipu muslihat. Dia tidak licik. Ketulusan juga adalah lurus. Biasanya kita mengatakan orang yang lurus itu kurus. Artinya orang yang lurus itu berkatnya kurang. Jadi orang yang tulus itu orang yang lurus jalannya, tidak bengkok, tidak menyimpang, dan hatinya tidak bercabang. Hatinya tidak mendua. Orang yang tulus itu tidak pura-pura, tidak munafik, tidak bermuka dua. Lain di hati, lain di bibir, lain di dalam hati, lain yang nampak. Orang yang tulus itu sama hatinya, sama juga hasilnya, penampakannya. Jadi ketulusan itu melahirkan kerelaan, integritas yang tinggi, kewibawaan, kejujuran, kesucian, dan juga kepercayaan. Artinya menjadi orang yang dapat dipercaya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ingatlah ini. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih jiwanya, orang yang bersih tangannya, berkatnya dari Tuhan. Dalam pembacaan kita mengatakan seperti itu. Tuhan tidak hanya senang kepada orang yang tulus hatinya, tetapi Dia memberkati orang yang tulus hatinya. Mazmur 24 ayatnya yang keempat dan kelima mengatakan begini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang tulus tidak hanya dicintai oleh Tuhan, tetapi juga diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 50, ayatnya yang kedua. Gita Bakti nomor 50, ayatnya yang kedua. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu menuntun kami untuk menjaga hati kami agar tetap suci, bersih, kudus di hadapan-Mu. Dan kiranya Roh Kuduslah yang menuntun kami agar kami memiliki ketulusan hati, sehingga kami bisa menjadi orang yang tulus di dalam setiap langkah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati Ibu Bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Ibu Bapa, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra,
Engkau berkati mereka semua dengan kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Engkau menopang mereka yang berada dalam pergumulan. Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau menguatkan mereka yang sedang dalam kelemahan. Engkau menuntun dan melindungi mereka yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.